Halo kawan-kawan semua, sebentar lagi kita merayakan 81 tahun umur kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi seharusnya umur 81 tahun itu sudah harus arif, sudah bijak, sudah banyak pengetahuan, matang lah, makan asam garam yang cukup. Tapi kenapa kok semakin kesini kok tambah seperti childish? Nah ini kan harus ada yang kita coba renungkan bersama ya. Banyak memang kritikan pada presiden itu luar biasa lah. Tapi menurut saya nggak ada gunanya. Kenapa kita tidak mulai dari diri kita dulu? Kita ini pemilik negara loh ya. Kedaulatan di tangan rakyat, di tangan kita semua yang paling tinggi. Jadi kenapa nggak kita coba kritik kita dulu? Kita terlalu memberi ruang yang berlebihan. Walaupun di UUD 45 itu memberi kewenangan yang sangat besar bagi seorang presiden. Tapi jangan salah, boleh. Cuman ingat ya, presiden tuh seperti kita sedang kasih mobil. BPKB-nya di tangan kita. Dia hanya kita kasih STNK. Jadi nggak boleh naik mobil sembarangan mau ke kiri, ke kanan, lurus, belok kiri. Dia harus ada dikasih sen dong, ada tanda. Ada aturan mainnya, aturan nyetirnya juga harus ada. Nggak bisa jalan pertama sudah di gigi 4, nggak bisa begitu. Nah ini yang sebetulnya menjadi tugas kita semua. Kalau saya lihat sudah 2 tahun ini, percuma lah mengkritik presiden kayak apapun. Kita sudah pelajar kok dari presiden sebelumnya. Jokowi itu dikritik kayak apa? Contohnya, PIK kurang apa coba? IKN kurang apa dikritik ya? Dan juga hal-hal lain. Nggak peduli kok ya. Sekarang berwali kayak begitu ternyata ya. Semua kebangkrutan yang ada juga bisa kita cek kembali. Tapi karena kita sudah dibuat sedemikian rupa, jadi kita ini kayak abdi dalam. Rakyat dijadikan seperti pengabdi. Nah ini jadi kita ini kayaknya kok nggak punya presiden, kayak punya raja gitu. Ini hal yang harus perlu kita koreksi. Sehingga menurut saya kok coba kita dekati dengan pendekatan kebudayaan ya. Jangan-jangan dari hal yang sederhana saja, contoh nih. Kenapa sih menteri dipanggil pembantu presiden? Kalau pembantu itu kan konotasinya kan ya pembantu, ya babu, ya kacung gitu ya. Tapi kalau pendamping kan beda. Sekarang di tempatnya presiden itu hanya ada pendamping satu ya. Makanya yang lainnya kan kayak pembantu, ya, kayak kacung gitu. Nah ini yang mulai harus kita pikirkan. Sehingga banyak lagi hal-hal yang sudah tidak perlu lagi kita bikin meme yang enggak. Bagaimana juga kita lihat ya, menghitung salah aja tepuk tangan. Terus hal-hal yang selalu antara ucapan dan apa yang kita rasakan, perbuatannya kan sangat menyimpang jauh. Ya nggak salah, karena dia merasa bahwa negara ini milik dia. Nah itu yang harus kita rubah. Jadi jangan cuma kita asik merayakan kemerdekaan, tapi makna dari kemerdekaan itu kita ada pahami. Kemerdekaan, merdeka dan memerdekakan itu rangkaian yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita ini bosnya presiden, bukan terbalik loh ya. Makanya kita juga harus biarinlah presidennya seperti itu, kita tetap harus baik ya. Saya kok menganggap bahwa kita perlu mengkoreksi banyak hal. Bagaimana budaya kekuasaan harus kita rubah. Budaya politik, budaya berbangsa dan bernegara juga harus kita kritisi. Kalau kita hanya mengkritisi presiden, sudah 2 tahun nggak ada hasilnya kan? MBG ya jalan terus, apapun jalan terus. Karena apa? Negara adalah saya. Itu yang paling bahaya. Sehingga menurut saya marilah kita sama-sama merenung menyambut Indonesia sudah sekitar 81 tahun ini. Kita koreksi secara total ya lewat pintu kebudayaan. Saya rasa itu aja pesan saya, mudah-mudahan berguna dan tidak ada yang saya kritik satupun lah, tidak ada gunanya. Ayo kita kritik diri kita sendiri. Mau nggak kita jadi orang merdeka? Orang merdeka itu ciri-cirinya nggak usah jadi penjilat, nggak usah jadi pengemis. Jadilah diri Anda warga negara yang baik. Itu pesan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan satu hal yang perlu didiskusikan banyak-banyak, tapi cuma direnungkan aja. Dirgahayu Indonesia, selamat ulang tahun ke-81. Mudah-mudahan arif, lebih arif dan tambah matang.